Minecraft Hardcore. Tapi cuma ada satu blok. Jadi dari satu blok ini bakal beregenerasi selamanya. Dan gue bakal coba nge-build bangunan sebanyak yang gue bisa dan mengalahkan Ender Dragon sebelum hari ke-100. Jadi tanpa berlama-lama, 100 hari one block pun dimulai. Hari ke-1 gue spawn di sebuah blok. Kemudian gue melihat sekitar dan gue sadar kalau nggak ada blok lain selain blok di bawah kaki gue ini. Jadi kemudian gue pun ngancurin beberapa blok dan sebuah chest pun muncul. Di dalam chest itu gue ngedapetin seed dan sapling yang bisa gue tanam nanti buat ngedapetin makanan dan kayu. Setelah itu gue lanjut lagi ngancurin beberapa blok dan oh, ada babi. Bentar, gue bakal gedein pulau ini biar lu nggak jatuh. Geser dikit, geser dikit. Oke, lanjut ngancurin lagi. Oh, gue dapet chest dan gue dapet 3 telur. Kalau salah satu dari 3 telur yang jadi ayam, kalian harus subscribe gue sekarang juga. Yes, subscribe sekarang juga. Setelah itu, gue pun lanjut lagi ngancurin blok dan ngedapetin air. Sekarang gue bisa naruh blok di bawah sini buat kalau ada gravel yang spawn, gak bakal langsung jatuh ke bawah. Gue lanjut ngancurin blok lagi, nge-upgrade pulau ini, dan juga ngedapetin beberapa hewan lagi. Bikin kandang di bawah sini bentar. Jadi sekarang kalau ada hewan yang nge-spawn, gue bisa dorong mereka ke sini. Iya. Hari kedua, gue membuat pulau buat nanam seed yang tadi gue dapetin. Hey, akhirnya udah upgrade. And sekarang kita bisa dapat batu. Yang artinya sekarang kita ada di fase 2, yaitu bawah tanah. Jadi bakal ada 10 fase yang bakal kita lewatin sepanjang 100 hari ini. Dan di setiap fasenya kita bisa ngedapetin blok baru, item baru, dan juga bakal ada random mob yang bakal bisa nge-spawn. Di fase kedua ini, gue ngedapetin coal, iron ore, dan juga nge-upgrade tools kayu gue jadi tools batu. Oh, jangan meledak di sini. Iya, hayah. Setelah itu gue ngebuat panah, biar kalau ada mob yang spawn, gue bisa nembak mereka dari jauh. Di hari selanjutnya, gue memperbesar lagi pulau utama gue, dan juga memperluas pulau farm gue untuk farming pohon di hari keempat. Oh, halo. Tapi gue belum punya tulang, jadi tunggu di luar sini dulu ya. Untuk mendapatkan banyak kayu, jadi gue pun menghabiskan dari hari ke-6 sampai hari ke-7 untuk farming kayu. Kemudian untuk memperindah pulau, gue sedikit mengupgrade pulau tempat farming kayunya. Di hari ke-8, gue upgrade beberapa tools dan armor gue jadi iron. Dan gue pun terusin ngancurin blok lagi sampai tiba-tiba hitungan mundur dimulai lagi. Yang artinya sekarang kita memasuki fase ketiga, yaitu Icy Tundra. Sesuai namanya, di fase ini kita bisa mendapatkan blok-blok yang ada di Icy Tundra dan juga bakal ada random mob yang bakal bisa nge-spawn. Saat gue lagi ngancurin blok, tiba-tiba stray pun nge-spawn. Tapi ini malah jadi berita baik buat anjing gue. Nice, good boy. Gue bakal namain lo Bonnie. Lanjut lagi, di hari ke-9 dan ke-10 gue ngebangun satu pulau lagi yang bakal gue gunain buat farming gandum dan tanaman lainnya juga. Tidak lupa juga, gue membuat variasi pada dinding pagar supaya terlihat natural. Tapi karena gue gak punya cukup dirt, jadi gue gak bangun bagian bawah sini sama kayak pulau tempat farm kayu yang tadi. Setelah pulaunya jadi, gue juga membuat jembatan supaya gue bisa berpindah dengan mudah dari pulau satu ke pulau lainnya. Di hari selanjutnya, gue sedikit memperluas kandang hewan gue, kemudian lanjut lagi menghancurkan beberapa blok lagi. Dan sekarang kita memasuki fase keempat, di mana kita bisa ngedapetin blok serta item yang ada di lautan. Dan gue juga harus berhati-hati karena di fase ini bakal nge-spawn salah satu bos terkuat di lautan yang ada di Minecraft. Oh nice, akhirnya gue dapet diamond. Oh ada gurita. Bentar, gue ambil air dulu. Oke, ayo berenang ke sana. Iya, nice. Dan mungkin juga gue bakal bikin kolam kecil kayak gini. Oh, untuk mengenang gurita kita yang tadi. Jadi gue pun ngeluarin kolamnya. Dan saat gue lagi ngancurin blok lagi, tiba-tiba gue diserang sama droner yang bawa trident. Mereka memberikan damage yang lumayan besar, jadi gue pun harus hati-hati. Tapi untungnya dengan panah gue, akhirnya gue bisa mengalahkan mereka. Dan gue juga ngedapetin trident. Ya, tapi karena durability-nya udah sekarat, jadi buat sekarang bakal gue taruh di frame sini aja. Lalu setelah itu, gue lanjut lagi ngancurin blok lagi. Dan tiba-tiba Elder Guardian dan pasukannya pun nge-spawn. Tapi untungnya karena Elder Guardian yang stuck, jadi dengan gampang gue ngalahin dia menggunakan pedang gue. Karena pasukan Elder Guardian yang tadi ngancurin tempat spawn bloknya. Jadi dari hari ke-15 sampai hari ke-20, gue nge-upgrade tempat spawn bloknya jadi tertutup biar jadi lebih bagus dan juga aman. Gue lanjut lagi mining blok di hari ke-21 sampai 23. Dan akhirnya gue pun udah punya 3 diamond. Jadi gue pun nge-crafting diamond pickaxe dan juga membuat shield. Hari ke-24, akhirnya kita masuk ke fase ke-5, yaitu Jungle Dungeon, dimana kita bisa mendapat blok-blok yang ada di Jungle Dungeon. Di fase ini, gue menambah beberapa teman lagi biar gue gak kesepian. Kenalin, ini Albert 1, yang ini Albert 2, dan ini Albert 3. Kemudian gue lanjut ngancurin blok lagi, dan muncullah mob packs yang memberikan damage yang cukup sakit. Au, au.
gue pun berhasil mengalahkan Vex yang satu. Dan karena armor gue masih lemah, jadi gue pun nunggu Vex yang satu lagi sampai terbang menjauh, pergi dari base gue. Setelah itu gue lanjut ngancurin blok lagi dan ngedapetin telur villager, yang artinya saat yang menambah satu pulau lagi yang bakal gue pakai buat bikin rumah tempat tinggal villagernya nanti. Jadi dari hari ke-26 sampai 27 gue membuat satu pulau lagi, dan dari hari ke-28, 29, 30, 31 sampai di hari ke-32 akhirnya rumah villager pun udah jadi. Setelah itu di hari ke-33, gue spawnin telur villager yang tadi, dan sekarang dia bisa tinggal dengan tenang di rumahnya yang baru. Untuk mencarikan villager ini teman, jadi gue lanjut ngancurin blok lagi, dan tiba-tiba muncul witch dari blok yang gue hancurin. Jadi tanpa ampun, langsung aja gue serang dia dari dekat, dan dia pun mati. Tapi tanpa gue sadari, gue pun terkena racun. Please jangan mati di sini. Gue harus lebih berhati-hati lagi, atau gue bakal kehilangan semua progres gue sejauh ini. Tidak berhenti di sana. Di hari ke-35, saat gue lagi ngancurin blok, muncullah pasukan Vex yang keluar dari blok yang gue hancurin. Jadi gue pun pergi menjauh ke rumah villager, tapi mereka nggak nyerang gue. Jadi gue tunggu mereka, dan gue biarin aja mereka pergi dari base gue. Di hari ke-36, akhirnya sekarang kita masuki fase ke-6, yaitu Gurun Merah. Yang artinya, sekarang kita sudah lebih dari setengah jalan menuju ke fase 10. Di fase ini gue mendapatkan beberapa blok yang ada di Gurun Merah, mendapatkan emerald, dan juga mendapatkan satu teman villager lagi yang bernama Henry. Jadi gue pun membawa Henry naik kapal untuk membawanya berjumpa dengan teman yang lain. Gue pun membuat jembatan untuk menyeberang bareng Henry, tapi karena Henry udah gak sabar, jadi Henry pun pergi sendiri untuk menemui teman barunya. Loh, udah susah gue bikin ini, dia malah jalan sendiri. Di hari ke-37 sampai 43, gue memperluas pulau farm gue biar gue bisa nanam lebih banyak jenis tanaman lagi. Di hari selanjutnya, gue nemuin satu villager lagi, jadi kemudian gue biarin aja dia jalan sendiri ke rumah barunya.